Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani, NIM 18210250 dari kelas A3 2018, Fakultas Pendidikan Bahasa, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan di mata kuliah Kajian Isu-Isu Global dengan dosen pengampu Bapak Vianugraha MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang literasi dan permasalahannya di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa literasi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, dan masih luas lainnya ya. Lantas, bagaimana literasi di Indonesia saat ini? Mari kita simak penjelasannya dengan baik. Dan menyatakan fakta tentang rendahnya literasi di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu Program for International Student Assessment itu menyebutkan bahwa pada tahun 2012 Indonesia menempati tempat ke-64 dari 65 negara yang telah disurvei. Nah, dalam penelitian yang sama terdapat Indonesia ditempati kedudukannya ke-57 dari 65 negara yang minat bacanya itu rendah. Apa ini bisa terjadi? Nah, sekarang kita lihat bahwa orang Indonesia lebih banyak suka mendengar dan berbicara daripada membaca dan menulis. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 permasalahan literasi di Indonesia serta faktornya. Simak ya. Permasalahan yang pertama yaitu rendahnya budaya literasi. Nah, beberapa faktornya adalah yang pertama, kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Nah, misalnya keluarga tidak mendukung untuk membeli buku atau membaca sebelum berangkat sekolah atau yang lainnya, itu akan mempengaruhi anak untuk rendah gitu literasinya. Kedua yaitu perkembangan teknologi semakin canggih. Nah, dengan perkembangannya gawai atau teknologi ini, banyak orang yang tidak memanfaatkannya untuk membaca, untuk berliterasi. Mereka dengan adanya perkembangan ini menjauhkan buku untuk bermain games dan lain-lainnya. Nah, faktor yang ketiga yaitu kurang motivasi untuk membaca. Nah, ini bisa terjadi di kelas juga ya. Nah, dengan guru yang menyampaikan materi atau informasi apapun secara metode ceramah, itu akan membuat siswa merasa cukup mendapatkan informasi. Nah, mereka akan jadi malas juga gitu untuk membaca buku atau yang lainnya untuk mengambil informasi. Nah, kemudian sarana membaca itu kurang. Nah, jadi misalnya waktu di sekolah itu ada perpustakaan tetapi bukunya itu sudah koleksi lama gitu. Nah, dengan buku yang koleksian lama itu akan membuat siswa menjadi bosan untuk berkunjung ke perpustakaan karena tidak ada hal yang menarik untuk mereka. Nah, faktor yang terakhir yaitu diri sendiri. Jika di dalam diri sendiri mempunyai ketertarikan untuk membaca, itu akan memudahkan untuk berliterasi. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu rendahnya kesadaran untuk membaca. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa buku tetap menjadi bahan bacaan sekaligus produk intelektual yang tak akan termakan oleh zaman. Menganggap itu lebih praktis dibandingkan buku yang tidak praktis dan hanya memakan waktu yang lama. Masalahan yang terakhir yaitu kurangnya penggiat literasi. Nah, caranya kita harus menghidupkan budaya literasi pada masyarakat yang kronis minat baca, yang membutuhkan kerjasama dan program yang tertata. Nah, contohnya kita bisa ambil Karang Taruna
untuk menghidupkan budaya literasi itu dengan cara mengadakan suatu taman bacaan agar anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak remaja pun bisa untuk membaca di taman baca itu. Nah, itu salah satu program yang tertata agar meningkatkan minat baca di masyarakat. Nah, dicukupkan sekian untuk materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga kalian tidak puas dengan materi saya. Kalian bisa mencari lagi dan mengkaji lagi di jurnal-jurnal